Di Medan itu nama kampung saya Bonandolo. Saya di Bonandolo. Nah, lingkungannya Kristen semua, Protestan semua, orang Batak semua. Tuh. Lingkungan keluarga, mama guru, bapak kayak proyek pemborong gitu. Dari Protestan atau Katolik? Protestan saya HKBP, Huria Batak Kristen Protestan. Berarti sejak kecil memang dididik secara Protestan ya? Ya, dan saya itu rajin gereja. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Dule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seorang mu'alaf, ya, seorang perempuan teman-teman sekalian dari Sibolga. Teman-teman, dia meninggalkan Kristen karena di dalam kekristenan menurut dia tidak ada kebenaran. Dia tidak bisa memahami mengenai Tritunggal, ya, siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, ya. Dia juga mengaku bahwa dia ini adalah aktivis gereja. Karena inilah modus daripada mereka para mu'alaf mengaku sebagai aktivis dalam gereja. Karena itu jualan mereka yang paling laris. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan komentar kita dan juga menjawab apa yang menjadi pertanyaannya mengenai kekristenan, sebelumnya kita melihat videonya yang ada berikut ini. Di Medan itu nama kampung saya Bonandolo. Saya di Bonandolo. Nah, lingkungannya Kristen semua, Protestan semua, orang Batak semua. Tuh. Lingkungan keluarga, mama guru, bapak kayak proyek pemborong gitu. Dari Protestan atau Katolik? Protestan saya HKBP, Huria Batak Kristen Protestan. Berarti sejak kecil memang dididik secara Protestan ya? Ya, dan saya itu rajin gereja. Rajinnya seperti apa? Apa tiap hari, tiap minggu? Kalau saya bagian paduan suara di gereja, sekarang selalu terjadi paduan suara, kor kayak gitu, kor kalau di daerah sana, kor. Jadi ikut pengurusnya kalau ada kegiatan gitu. Sempat jadi guru sekolah minggu juga sempat. Guru sekolah minggu ya? Ngajar anak-anak kecil, nyanyi gitu-gitu. Jadi kalau bayangannya kalau saya itu nggak gereja sehari aja itu udah kayaknya nggak enak. Karena sudah menjiwai kan, sudah menjiwai, sudah namanya lingkungan di sana kan nama muda-mudinya sangat akrab. Pura tertarik dengan Islam itu. Tertarik Islam itu mulai dari SMA sebenarnya. Dari mulai saya masuk organisasi dan masuk guru sekolah minggu, karena dituntut untuk membaca Alkitab dengan cari yang bagus, mana sih ayat yang kamu suka. Nah, mulai saya melihat di situ Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus ada, Isa ada. Nah, kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kenapa itu ditanya Allah, Bapa, Yesus, kenapa? Allah itu siapa? Yesus siapa? Putra, Roh Kudus, kok saya jadi bingung. Tapi karena lingkungan saya enak organisasinya, sosialnya sama muda-mudi itu lupa. Di masa sekolah. Kenapa saya menyukai ajan? Kenapa itu mulai sudah ada tertarik, tapi tidak 100% untuk mencari. Karena lingkungan saya Kristen semua. Ya, teman-teman sekalian, untuk kali ini saya akan potong sedikit dulu ya. Kita akan membahas ya mengenai pernyataannya yang terakhir ya. Dia bingung tentang penjelasan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Dan satu hal tadi, dia ini seorang aktivis gereja, teman-teman sekalian. Kalau dikatakan sebagai aktivis gereja ini ya sebenarnya tidak ada apa-apanya ya di dalam kekristenan ya. Dia hanya sebagai jemaat biasa yang mungkin dia punya karunia ya untuk memimpin paduan suara, puji-pujian ya, jadi leadership ataupun ya melatih penyanyi-penyanyi dalam gereja untuk vokal grup gitu. Bisa saja, tetapi ini bukan sesuatu hal yang istimewa ya dalam berorganisasi di dalam kekristenan, karena tentu saja orang-orang ini hanya
sebagai jemaat biasa ya. Mereka bukan sekolah pendeta, bukan sekolah teologi ya, sehingga pendalaman mereka terhadap Alkitab itu sangat terbatas. Nah, teman-teman sekalian, dia tadi membahas bahwasanya dia ini bingung tentang Tritunggal ya. Siapa itu Bapa, siapa itu Yesus, dan siapa Putra Roh Kudus menurutnya. Ya, jadi agak keliru tadi, tapi tidak masalah. Yang dimaksudkannya itu tiga pribadi dalam satu hakikat ini, teman-teman sekalian, yang kita sebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Inilah yang menjadi sebuah masalah sehingga dia meninggalkan ke agama sebelumnya, itu agama Kristen, dan masuk ke agama Islam. Nah, teman-teman, sebenarnya niatnya sudah ada sejak dari SMA. Jadi ini merupakan cita-citanya untuk menjadi seorang Muslim. Ya tentu saja, ya iblis akan bekerja di situ dan akhirnya terwujud ya. Karena inilah pekerjaan setan. Kalau ini benar-benar dia ini adalah mantan Kristen ya, itu tidak masalah teman-teman sekalian. Apakah itu benar bahwa dia adalah seorang Kristen sebelumnya atau bukan? Tapi yang terpenting di sini adalah pernyataannya bahwa dia sangat bingung terhadap Tuhannya Kristen yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kali ini teman-teman sekalian saya akan menjelaskan secara singkat. Bapa itu pada mulanya kita nggak mengenalnya. Ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi yang kita kenal dengan Tuhan Allah. Dan wujudnya kita tidak tahu sama sekali. Lalu ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka Bapa itu hendak untuk memberitahukan siapa dia melalui wujud manusia. Maka diutuslah firman. Firman itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman ini diutus oleh Allah ke rahim Maria atau Siti Maryam yang dikenal oleh Muslim. Lalu mengandunglah dia dan melahirkan firman itu, tetapi malaikat Jibril ataupun Gabriel yang memberitahukan kepada Maria dan Yusuf supaya mereka memberi nama yang lahir ini, yaitu firman tadi yang sudah lahir, yaitu Yesus Kristus, harus diberi nama Yesus. Kenapa? Karena inilah nama di atas segala nama, inilah nama yang berkuasa, dan nama itulah yang harus diberikan kepada putra mereka. Jadi Bapa kita udah tahu ya, kemudian Yesus tadi juga kita udah tahu bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, suara Allah itu sendiri yang muncul atau berinkarnasi menjadi seorang manusia. Kemudian teman-teman sekalian, siapakah Roh Kudus? Ini juga yang menjadi kebingungannya tadi. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang ada pada setiap manusia yang percaya kepada Allah. Ya, ketika Yesus sudah naik ke surga, dia menjanjikan penghibur yang lain, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang tinggal tetap dalam pribadi orang-orang percaya untuk menolong, menjaga, menginsafkan mereka ketika mereka jatuh di dalam dosa, sehingga ya mereka tetap berada di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus ini pastinya akan mengerjakan pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya dari pihak Muslim juga memberikan pernyataan bahwa Roh Kudus itu yaitu Jibril. Ada juga yang mengklaim Roh Kudus itulah Muhammad yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Karena Yesus menjanjikan bahwa dia akan mengutus ya penolong yang lain ya. Dan penolong yang lain ini mereka klaim itulah Nabi Muhammad. Nah, itu sangat keliru karena Muhammad tidak meneruskan pekerjaan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Tentu saja tidak lepas daripada pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu Tuhan. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, dan Roh Kudus itu Tuhan. Ya, jadi inilah iman kekristenan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat videonya yang kedua ini. Nah, sesudah saya lulus sekolah, saya nganggur setahun di kampung. 2007 saya ke Jakarta. Kalau di kampung kan nggak ada Gramedia, kayaknya di kota nggak ada Gramedia. Kalau di sini ada Gramedia kan. Saya sering nongkrong di Plaza Bintaro, Ustaz. Plaza Bintaro ini
Kan ada Gramedia dulu gitu, Gramedia. Kalau saya nyarinya, kalau Hindu udah berhala bagi Kristen Protestan. Berhala, Buddha berhala. Kalau yang Kristen lainnya udah paham. Kalau kayak Pentakosta udah nggak boleh ininya, banyak aturannya. Jadi saya belajar dari Islam. Saya ambil buku Islam, saya baca terus. Itu. Jadi mulai menyukainya sebenarnya sudah lama, tapi tidak mendalaminya di kampung. Cuma jadinya mendalaminya di Jakarta. Teman Yahome sendiri aja, Ustaz. Jadi dia berargumen sama saya. Nabimu ada berapa? Katanya. Saya kalau di Kristen kan Nabi yang 12 murid itu yang murid Tuhan Yesus kan. Oh, Yohanes ini sampai 12 orang itu Nabi yang diceritakan di Alkitab. Yang 12. Nah, ya Isa nggak Nabi kalian nggak? Katanya. Bukan, itu kan murid Yesus kan bilang, karena Isa. Sementara teman ini nanyanya Isa itu kan sebenarnya Yesus sebenarnya. Itu bukannya itu katanya. Bukan, beda lagi. Isa itu beda lagi. Isa itu beda. Itu murid Yesus. Jadi kan dibalikkan ke bawah. Dibalikkan ke itu diputar balikan lah kalau ajarannya begitu. Isa itu kan murid Yesus, tapi itu di Alkitab dinyatakan memang dia tidak meninggal, tapi naik dengan awan putih. Alkitab ada diceritain kayak gitu. Saya baru ditanya Alkitabmu ada berapa? Cuma perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah, ditanyakan Alkitab orang Islam, ini nggak ada sama kamu tak? Apa ya Ustadz? Injil apa sih? Yang tahu apa sih yang kalau orang Islam bilangnya ke apa sih, bukan tadabbur apa sih? Ada yang membuat saya bertanya itu. Enggak ada di Kristen kayak gitu, aku bilang gitu. Udah itu mulai saya lagi ke Gramedia, baca-baca. Jadinya saya hafal syahadat. Saudara Lela kan hafal semua. Doa pakai baju hafal. Nah, mulailah saya tertarik dengan lingkungan Islam. Ya, teman-teman sekalian, itulah bagian kedua daripada video mu'alaf ini ya. Lucu juga teman-teman sekalian. Sampai memberikan sebuah pernyataan yang menurut saya ini ngarang-ngarang cerita ya. Jelas teman-teman kita diajarkan, ya ditegur di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Saya akan bacakan buat kita. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Teman-teman sekalian, kalau saya bacakan ayat ini persis ya, seperti yang disampaikannya ini. Saya melihat bahwa banyak sekali dusta di dalamnya, termasuk percakapannya dengan salah satu temannya, ya, yang adalah Muslim juga katanya, dan dia memberikan penjelasan mengenai kekristenan sangat belepotan. Dan dari sini kita bisa menilai bahwa dia ini bukan seorang Kristen sejati yang memahami tentang ketuhanan dan juga nilai-nilai dalam kekristenan. Ya, dia belum paham. Jadi, kalaupun dia Kristen sejak awal, tentu saja dia ini hanya ikut-ikutan saja, sama sekali tidak memahami tentang kekristenan itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, setelah dia sudah ke Gramedia di Jakarta, baca-baca buku, dia katakan dalam sebuah narasinya bahwa Kristen itu menganggap agama Buddha dan agama Hindu itu sebagai berhala ya. Teman-teman, ini narasi yang sangat berbahaya. Jadi saya harus menegur di sini. Kristen tidak pernah menganggap agama Hindu dan agama Buddha sebagai agama yang berhala di dunia ini. Kristen sangat menghormati dan menghargai agama lain, termasuk Islam. Kami sangat menghargai. Makanya orang Kristen tidak kepo dengan agama lain, gitu ya. Kami benar-benar memahami bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Atau juga tidak ada paksaan, ya. Jika kamu mau bertanya, kami akan berikan penjelasan. Jadi itu sangat keliru teman-teman sekalian. Ini sama sekali tidak mewakili Kristen, ya. Dia mengatakan bahwa agama Hindu dan Buddha itu sudah berhala bagi Kristen. Kristen tidak pernah memberikan statement demikian. Yang berikut, dia diskusi dengan Islam dan bertanya padanya, siapa nabi kamu? Nah, di sini dia menjelaskan bahwa nabi dalam Kristen itu yaitu 12 murid Yesus. Ini bukan nabi, ini adalah rasul, ya. Rasul. Jadi kita harus bisa membedakan, ya. Rasul itu adalah
syaratnya bertemu dengan Tuhan secara langsung. Sementara nabi, dia ini yang menerima wahyu daripada Tuhan, entah itu suara, melalui mimpi, ataupun melalui sesuatu hal yang supranatural, lalu dia menyampaikannya kepada umat. Itu yang disebut dengan nabi. Sementara rasul adalah orang-orang yang sudah bertemu Yesus secara langsung, ya, secara tatap muka. Dan siapakah mereka? Yaitu ke-12 murid, ya. Jadi murid-murid Yesus tidak dikatakan nabi, teman-teman sekalian, ya. Itu sebagai pelurusan atas statementnya mengenai kekristenan. Karena Kristen tidak pernah menganggap rasul-rasul daripada Tuhan Yesus itu adalah nabi, ya, sama sekali tidak dianggap. Kemudian Isa itu murid Yesus katanya. Ini parah sekali, ya. Bahkan teman-teman, dalam kekristenan tentang Isa ini sama sekali tidak dibahas. Karena Isa di dalam Islam dan Yesus dalam Kristen itu setinggi langit perbedaannya, ya. Kalau Isa dalam Islam itu tidak mati disalib tapi diserupakan, dia diangkat ke sorga. Sementara dalam Kristen tentang Yesus benar-benar mati, bangkit dan naik ke surga, ya. Dan dia nanti akan datang untuk menjemput orang-orang yang telah percaya kepadanya dan tentu saja yang setia sampai pada kesudahannya. Teman-teman, yang berikut juga apa dikatakannya tadi itu orang-orang Kristen memutarbalikkan ya tentang Isa dan Yesus, ya. Ini adalah narasi bodoh, ya. Karena sekali lagi Kristen tidak mengenal Isa. Isa dikenal dalam Islam dan itu tidak ada urusan kekristenan. Yang dibahas dalam kekristenan adalah Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Tuhan, sementara Isa bukanlah Tuhan. Hanya sebatas rasul bagi Muslim. Dia katakan setelah itu juga, ya, dia sering ke Gramedia, sering baca tentang buku-buku Islam. Akhirnya dia mendapatkan hidayah di situ. Akhirnya meninggalkan Kristen. Dia menghafal syahadat, bahkan dia juga bisa baca doa untuk pakai baju, ya. Saya juga kurang tahu itu teman-teman sekalian, ya. Jadi kalau dia pakai baju mungkin ada doa khusus yang karena kita kenal ada ayat kursi, ada ayat pokoknya ruang tamu misalnya gitu, ya. Kita bisa melihat di situ ada doa-doa yang dibacakan oleh saudara-saudari kita yang Muslim. Dan itu tidak ada urusan kita di sana. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, apapun yang disampaikannya tentang Kristen setelah kita tonton videonya itu fitnah semua dan sama sekali tidak mewakili kekristenan. Ya, jadi kalau mu'alaf silakan mu'alaf saja, ya. Jangan menghina kekristenan, jangan menjelekkan kekristenan. Karena jika saudara atau saudari dari para mu'alaf ini ya mengganggu kekristenan, tentu juga kami tidak akan tinggal diam. Kami akan bongkar semua dan akan selidiki setiap pernyataan-pernyataan yang keliru yang kalian jelaskan di media sosial. Nah, teman-teman sekalian, mungkin seperti itu, ya, video kita kali ini untuk mereaction dan meluruskan apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini. Tetap dukung kami dalam berupload dan kiranya materi-materi yang kami berikan, ayat-ayat firman Tuhan dan pengajaran tentang firman Tuhan juga yang kami beritakan itu menjadi berkat bagi saudara-saudari semua. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.